Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Ramaditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Banyuasin menjarah mie instan dari truk yang mengalami kecelakaan. Pengemudi ojek online dibegal. Pelaku bermodus pesan ojek menggunakan aplikasi orang lain. Puluhan mantan narapidana teroris di Palembang diberi pelatihan teknisi AC. Ya, kita ke informasi pertama. Warga Banyuasin menjarah mie instan dari truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Banyuasin. Aksi penjarahan berhenti baru setelah pihak polisi datang. Ambil lah ya. Tinggal kamu malu deh. Aksi ini bukan hal yang patut dicontoh. Truk yang mengalami kecelakaan justru dijadikan momentum penjarahan. Tidak ada rasa empati pada kecelakaan yang terjadi. Sejumlah warga tampak mengambil bungkusan mie instan dari truk itu. Malu kalau kamu nih. Tampak warga memindahkan kotak mie instan tersebut ke sepeda motor mereka. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya Desa Sukamulya, Kabupaten Banyuasin pada Minggu 19 Mei lalu. Aksi penjarahan tersebut berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Polisi meminta warga untuk mengembalikan barang yang mereka ambil. Namun warga tetap kabur dan membawa hasil jarahannya. Ada jarahan truk yang terjadi, informasi dari warga, kemudian warga melapor ke kantor polisi, yaitu terkait masalah laka itu. Setelah itu anggota kami langsung ke TKP, dan setibanya di TKP terlihat sudah ada masyarakat menjarah muatan truk yang informasi terjadi laka. Sementara truk beserta muatannya sudah dievakuasi ke pos laka lantas terdekat. Polisi yang melakukan identifikasi terhadap truk sudah menghubungi perusahaan pemilik barang dan kini masih dilakukan pengembangan. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Malu kalau kamu nih. Ya, pesan ojek online pakai akun orang lain. 2 orang residivis nekat lakukan aksi pembegalan pada pengemudi. Pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam. Agus dan Agustian, 2 residivis yang kini harus kembali ke balik jeruji besi. Ia melakukan aksi pembegalan terhadap seorang pengemudi ojek online di kawasan Kenten City, Kecamatan Sako pada bulan April lalu. Korban yang merupakan pengemudi ojek online dibegal oleh kedua pelaku setelah salah satu pelaku bernama Agus berpura-pura jadi penumpang ojek dan memesan jasa korban menggunakan akun aplikasi orang lain. Setibanya di lokasi kejadian, bukannya membayar, pelaku langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam yang telah diselipkan di pinggang pelaku. Sementara seorang pelaku lainnya yang telah menunggu di tempat kejadian membawa sepeda motor korban. Polisi terpaksa memberi hadiah timah panas di kaki pelaku Agus lantaran mencoba melawan saat ditangkap. Sebelumnya, kedua pelaku merupakan bandit kambuhan dan baru 1 bulan keluar dari penjara usai menjalani hukuman dengan kasus pencurian. Pelaku sempat melawan dan sempat melarikan diri, dan atas perintah saya melakukan tindakan yang tegas dan tepat. Menurut pengakuan dari tersangka ini, untuk korban ojol baru kali ini, dan kita akan telusuri lagi bila mana ada korban-korban lainnya. Namun perlu diketahui rekan-rekan bahwasannya pelaku ini adalah residivis, ada baru. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban yang sempat dijual ke seorang penadah dengan harga 5 juta rupiah. Kini polisi masih mengembangkan kasus begal terhadap ojek online untuk mendalami kemungkinan kedua pelaku melakukan aksi serupa di tempat lain. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, ke berita selanjutnya, seorang perempuan pegawai Bank BUMN di Kota Palembang dilaporkan atas kasus dugaan investasi bodong. Investasi yang dijanjikan adalah bisnis minyak goreng curah.
Kasus dugaan penipuan investasi bodong yang menyeret seorang perempuan pegawai Bank BUMN di Kota Palembang terus bergulir. Kuasa hukum Indah Yulita angkat bicara terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong minyak curah yang melibatkan kliennya. Di hadapan awak media, kuasa hukum Indah Yulita mengaku kasus ini bukanlah perkara penipuan. Namun hanya persoalan hutang piutang dan permasalahan juga tidak ada kaitannya dengan perusahaan tempat kliennya bekerja. Menurut sang pengacara, kasus ini bermula saat Indah Yulia dipertemukan oleh pria berinisial DK sebagai perantara RF. Awalnya, ya berdasarkan informasi dari klien kami, pada awalnya klien kami ini ditemukan oleh inisial DK, ya itu DK itu adalah perantara yang dimana ditemukan dengan si korban dan salah satu yang meminjamkan dana itu inisial RF. Nah, jadi pada saat itu klien kami bertemu awal mula dengan RF. Sebelumnya, Gustina Novitasari mengaku menjadi korban penipuan dan penggelapan berkedok investasi minyak curah yang diduga dilakukan Indah Yulia sebesar Rp331 juta. Korban pun sempat bertemu dengan Indah Yulia saat menjalani pemeriksaan di unit pidana khusus Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Iya, meski berpenampilan hendak beribadah, seorang pria di Palembang justru menggasak 2 kotak amal masjid. Akibatnya uang jutaan rupiah yang ada di dalam kotak amal pun raib. Seorang pria mengenakan pakaian gamis menyelinap masuk ke masjid di Al-Jakfar Saham di Jalan Mataram Ujung, Kemasrindo, Kertapati, Palembang. Ternyata ia bukan niat suci untuk beribadah, tetapi justru ada rencana untuk mencuri. Ia merusak pintu masjid. Tidak tanggung-tanggung, ia membawa kabur 2 kotak amal masjid yang berisikan uang kurang lebih sebesar 5 juta rupiah. Berkat rekaman kamera pengawas yang ada di dalam masjid, polisi dari Polsek Kertapati bergerak dan menangkap tersangka bernama Rama pada Selasa siang. Pelaku pencurian kotak amal di masjid. Jadi modusnya dia pura-pura ibadah menggunakan pakaian gamis, itu datang kurang lebih pukul 1. Jadi waktu jemaah kosong, masjid kosong, yang pertama dirusak pintu masjid dulu, masuk, itu dia baru merusak kotak amal, ya. Jadi kotak amal itu ada 2 yang diambil tersangka ini. Yang pertama kotak amal yang besar, kemudian kotak amal yang kecil. Isi uangnya berapa, Bang? Kerugian kurang lebih 5 juta rupiah. Untuk uang itu disimpan sama tersangka di sekitar rawa-rawa. Sementara uang hasil pencurian kotak amal telah dihabiskan tersangka untuk berfoya-foya. Polisi menyita 2 kotak amal dan sebuah pakaian gamis milik tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam kurungan 5 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, ke berita selanjutnya, seorang sopir pikap di Palembang terkena peluru nyasar saat sedang menurunkan tabung gas 3 kg dari atas mobil. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi dari Polrestabes Palembang. Pria ini berusaha menjelaskan kepada polisi apa yang baru saja dialaminya terhadap rekannya bernama Ari Kernedi. Korban terluka pada bagian tumit kirinya setelah terkena peluru nyasar. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Banten 6, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kejadian bermula saat korban yang berprofesi sebagai sopir pikap mengantarkan tabung gas ukuran 3 kg kepada pelanggannya. Namun saat sedang menurunkan tabung gas dari atas pikap, tiba-tiba korban menjerit kesakitan hingga tubuhnya terjatuh. Tidak berapa lama terlihat tumit kiri korban mengeluarkan darah.
kurang lebih tabung itu 100 ISO, cuma posisi kurang lebih masih 20 ISO-an lah. Pas dia ngangkat terakhir, cuman masih tabung itu masih pas ngangkat, pas dia nak belok langsung itu nyapa. Nah, posisi kamu di mana? Pas dia nyapa, tapi di dalam. Korban yang terluka sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk menjalani perawatan. Sementara polisi dari Polrestabes Palembang masih menyelidiki asal peluru. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.